Halo Warriors, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan 12. Dan kali ini kita ada kedatangan seseorang yang baru. Halo. Belum juga di selamat datang udah halo Nggak duluan. So dekat sama El Warrior. Tapi ini asik banget nih. Gak lihat kita semua hari ini berkacamata bertiga gitu kan. Sebenarnya disengaja, gue bukan orang kacamataan. Biar matching. Biar kelihatan sama-sama jenius gitu. Iya. Gak mau kalah gue. Jiwa Lucy-nya keluar. Kita berat soalnya. Berat. Hari ini kita fisika banget ya gak sih? Fisika. Iya. Seputar fisika. Jadi gue harus kelihatan pintar juga nih. Kelihatan aja. Yang pinter aja ini tuh. Gila. Baru kali ini ada yang ngomong gitu. Nah, gue mau kenalan dulu sama orang yang spesial di paling ujung. Nah. Siapa dia? Oke, teman-teman El Warrior, kenalin ya. Di sini nama gua Septian. Terus bingung. Nah. Septian ini lulusan teknik ya? Nah. Dan apalagi? Coba angkat dirimu. Penjelasan secara general aja, Ci ya. Jadi nama gue Septian, gue background sebenarnya lulusan teknik ya, atau bisa dibilang engineer. Cuma memang kecemplung di dunia pekerjaan mengurus sesuatu yang bergetar. Nah, iya, menarik bergetar. Jadi apapun yang bergetar tuh saya urusin. Nah, cuma untuk hal positif ya teman-teman ya. Emang ada yang negatif? Oke, kita skip. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Detailnya berkaitan dengan pekerjaan yang mengurus dengan vibration and frekuensi. Yang kemarin lagi bermasalah kalau nggak salah. Apa tuh? Itu. Oh, nggak tahu gue juga. Yang ditinggalin pelanggan. Krik, gue nggak tahu. Maksud lu yang mana gak? Oh. Iya, gue bekerja di salah satu industri yang teman-teman El Warrior banyak pakai lah untuk kebutuhan sehari-hari. Sebut saja bensin. Iya, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Civen. Baik, terima kasih untuk perkenalan yang keren nih. Dan kali ini tentu saja bersama Arga juga yang paling pintar di sini. Astaga, ya ampun. Sepupu saya. Ya ampun. Paling science. Gak ada. Ada tekanan moral gitu. Gimana gak? Jadi kita malam ini malam hari dan sedang hujan deras. Iya. Kita mau membahas apa? Padahal harusnya malam ini tidur gue. Betul. Tapi tiba-tiba dipanggil untuk bertugas gitu. Jadi ya udah. Ya. Jadi gini teman-teman. Kemarin itu kita sempat banget banyak banget ya ngebahas tentang frekuensi terkait fisika gitu. Kita ngebahas Mas Hiro Emoto yang membahas tentang ternyata air itu bereaksi terhadap frekuensi. Air itu menunjukkan sebuah pola atau bisa dibilang bentuk-bentuk atau shaping dia ketika diberikan frekuensi. Nah, ternyata kondisi itu tuh tidak hanya pada air gitu loh. Jadi ada juga kondisi-kondisi lain yang ternyata kita bisa buat sendiri alatnya secara langsung gitu. Sebagai pembuktian sebenarnya kalau apa yang kita kenali sebagai frekuensi ini sebenarnya adalah mungkin ya harus dibilang sebagai sesuatu yang membuat sebuah bentuk di setiap meter atau benda apapun di dunia ini. Benar. Ini, oke? Sesuatu yang membuat bentuk atau materi apapun di dunia ini. Betul. Itu berasal dari frekuensi. Betul. Oke, frekuensi itu kan kayak gelombang gitu ya. Dan dari gelombang itu tuh sebenarnya berupa zat apa? Gak bisa dibilang zat. Oh, jadi? Frekuensi itu sendiri sebenarnya itu adalah satuan yang di atas kertas sebenarnya kata-kata frekuensi itu. Banyak dia bentuknya sih. Dan dari frekuensi itu jadi bentuk zat? Bukan. Lebih jelasnya mungkin gue lempar sama sang ahlinya. Oke. Mungkin udah waktunya ya udah waktunya untuk unjuk gigi. Ya. Enggak ya teman-teman, bercanda. Oke. Gimana? Mungkin kalau kita masuk ke yang namanya frekuensi itu kita coba telaah ya dari statement Nikola Tesla. Nah, jadi Nikola Tesla ini salah satu kiblat kita ya, saintis kiblat kita di El Warrior.
Dia pernah berstatement, if you want to find the secrets of the universe, things in terms of energy, frequency, and vibration. Oh ya, sering dengar. Artinya apa nggak? Nah, jadi ketika kita ingin mencari tahu pemahaman terkait alam semesta ini, kita harus berpikir secara energi, frekuensi, dan vibrasi. Ya, nah, jadi mungkin di konten ini kita bakal breakdown dulu satu-satu. Apa sih itu frekuensi, apa itu energi, apa itu vibration. Kita start dari vibration dulu mungkin ya. Kita kan selama ini udah familiar ya, orang bilang vibration. Kita cuma tahu definisi Ya bergetar. getar aja ya, getar. Bergetar. Getaran. Ya, apapun itu yang bergetar kita bilang vibration. Nah, sebenarnya semua yang ada di universe ini dia vibrate. Dia Bergerak ya? bergetar, iya. Atau teman-teman pernah ya dengar teori suatu meter atau suatu benda, kita ambil contoh kursi kita ini. Ini Itu kan meja. dia, iya. Ini meja loh. Oh sorry, Jangan bercanda terus dong. maaf. Iya. Terus? Jadi meja kita ini, itu kan kalau secara teori adalah atom yang dikelilingi oleh Betul. elektron. Oke. Yang bergerak siapa? Elektron. Elektron. Pergerakan elektron itu bisa dibilang sebenarnya frekuensi dan Betul. vibration juga. Betul. Ya. Jadi suatu meter itu terjadi ketika ada pergerakan elektron. Betul. Ketika elektron tidak bergerak, itu sebenarnya nggak bisa dibilang meter. Nggak bisa. Itu satu. Jadi kalau kita ke definisi umum ya, vibration itu apa sih? Dia gerakan berulang. Gerakan berulang suatu energi. Jadi ada dua konteks nih. Energi yang bergerak dengan pattern berulang dari suatu materi. Itu dinamakan vibration atau medium kita bilangnya. Mediumnya apa aja ya? Contohnya kursi atau tubuh kita. Tubuh kita juga kan medium. Apapun Ya. ya. Anyway. Apapun yang ada di semesta ini. Nah, kalau kita ngomong vibration, itu terikat juga yang namanya frekuensi. Jadi, ada 3 hal nih, energi, frekuensi, dan vibration. Nah, terus sekarang kita pindah ke frekuensi. Jadi, frekuensi itu apa sih? Ya, teman-teman mungkin yang pernah SMA ya, itu udah tahu definisi fisikanya itu, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi, seberapa cepat atau seberapa lambat dia bergetar atau bergerak dengan patternnya ya. Itu secara kurang lebih definisi frekuensi. Civeni ada yang mau ditanya sejauh ini? Cukup ngerti. Jadi maksudnya frekuensi itu pasti munculnya dari vibrasi. Karena dia bergetar jadi mengeluarkan gelombang Yes, itu kan. betul. Jadilah frekuensi. Iya, dan kerapatan dan kelebarannya si gelombang tersebut itu definisi frekuensi. Betul. Oke. Tapi Kebayang ya? Tapi anyway, ini ada dua paham sebenarnya antara frekuensi sama vibration. Betul, itu teori yang secara kita terima. Yes. Namun ketika kita melihat jadi kita nggak bisa bilang dulu Ci, gue secara kalau neliti frekuensi dan vibrasi, gue nggak bisa bilang yang mana duluan sebenarnya. Karena kalau aksi dan reaksi itu, misalnya F0 sama dengan F1 atau aksi sama dengan reaksi, sebenarnya itu secara statusnya aksi itu datang bersamaan dengan reaksinya dan Iya. hilang bersamaan dengan tiadanya si reaksi. Oke, istilahnya nggak bisa ditentukan Mana yang duluan. Karena dan bersama. juga itu nggak bisa dibilang kayak mereka berbeda. Nah. Jadi bersama lah gitu. Lebih tepatnya mungkin aksi membawa reaksi Oke, gitu. Kalau Oke, secara paham. ya kayak gitulah pembahasan sebenarnya. Intinya nggak bisa dipisahkan lah Nggak ya. bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Oke, terus mungkin kita lanjut ke definisi selanjutnya ya. Ketika kita ngomong vibrasi, mungkin teman-teman pernah dengar ya yang namanya frekuensi pribadi Nah. atau natural frekuensi. Civeni pernah dengar nggak Mm-mm. natural frekuensi? Frekuensi yang ya ada aja gitu. Oke, mungkin kita masuk ke explanation-nya dulu ya. Jadi setiap meter yang ada di universe ini, dia punya yang namanya natural frekuensi. Dan dia punya bisa lebih dari 1 natural frekuensi. Contohnya gimana sih? Ini mungkin kita coba dari hal-hal yang ada di sekitar kita dulu aja ya. Civeni pernah punya kipas yang di plafon nggak? Ada, pernah. Ketika dia nyala, terus kita matiin, itu ada satu momen dia kan makin melambat ya. Di putaran tertentu dia kayak geternya kenceng. Iya. Ya. Deg 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 deg, Mm-mm. terus pelan lagi. Itu yang dinamakan natural frekuensi. Jadi dia ibaratnya punya database frekuensi. Ketika dia ada trigger dari luar, dia bakal bereaksi, makanya dia getar lebih kencang. Nah, ketika lewat dari putaran tersebut makin lambat dia kembali ke getaran normalnya. Masuk nggak? Hmm. Kurang lebih seperti itu. Betul.
Oke. Atau kalau misalkan kita ambil contoh di alat musik ya, garpu tala. Yang kita ketok, garpu tala kita ketok bunyi ting. Nah, bunyi ting itu sebenarnya adalah natural frekuensinya si garpu tala. Exact frequency. And check that out. So I can excite this tuning fork with the sound waves from this one as long as the frequency matches perfect. Atau kita main gitar, gitar pun sebenarnya konsepnya adalah resonansi. Sederhananya gini sih, sederhananya gini. Cangkir ini, meja ini, handphone, bahkan kacamata, itu semua memiliki natural frekuensi masing-masing. Dan dari masing-masing meter ini, dia punya signaturnya sendiri gitu loh. Yes. Signatur frekuensinya. Ya, Jadi masing-masing meter punya masing-masing frekuensinya. Nah, di dalam itu semua, tadi udah jelasin tuh lebih detail. Frekuensinya itu ada beberapa. Jadi kayak misalnya nggak cuma satu doang. Ya gitu loh. Jadi getaran yang tadi bergetar tadi secara kipas angin itu ada kondisi lain. Jadi nggak cuma di frekuensi itu doang, enggak. Itu penjabaran secara mendetailnya sebenarnya. jadi natural frekuensi itu maksudnya ya secara natural mereka punya Betul. banyak gabungan Betul. frekuensi. Yes, betul. Dan dia statusnya tidur. Jadi contoh kayak kursi ini ya. Kursi ini tuh dia punya natural frekuensi, tidur. Jadi ketika ada trigger, misalkan pukulan kita yang men-trigger frekuensinya, Baru nah, itu ada getaran yang lebih kenceng ya. Nah, itu natural frekuensi dia. Jadi ketika dia tidur, tapi ketika ada trigger dari luar, dia bakal bangun. Bakal ngefekin sesuatu yang lebih besar. reaksi itulah natural frekuensi dia. Yes, betul. Jadi contoh misalkan, ini gua mau cerita yang ada di kisah salah satu di Taurat. Nggak apa-apa sih ya? Jadi di Taurat itu di kitab Yosua ya, Yosua di ayat 6, itu dijelaskan bahwa Tuhan itu memerintah bangsa Israel untuk menguasai menyerang atau menguasai benteng Yeriko. Nah, cuma benteng Yeriko itu kan terkenal dengan besar dan kuat. Mereka tidak pada zaman itu ya tidak punya tools atau teknologi untuk yang menghancurkan secara instan tembok tersebut. Nah, terus kemudian dapat wahyu dari Tuhan kepada Yosua. Tuhan menyuruh Yosua untuk pasukan Israel itu mengelilingi benteng Yeriko selama 7 hari sambil meniupkan trompet atau sangkakala secara bersamaan. Tahu sih ya cerita itu. Nah, pada hari ke-7 benteng itu runtuh kan? Iya. Mujizat. Itu sebenarnya bisa dijelaskan secara sains. Mujizat. Ya, itu emang betul mujizat. Kalau kita ngomong in terms of resonance, jadi sebenarnya Ci, tiupan sangkakala yang berasal dari kaum Israel, frekuensinya sama dengan natural frekuensi si benteng Yeriko. Betul. Jadi otomatis dia dapat trigger dari luar. Betul. Dia bergetar selama 7 hari. Ketika udah terlalu lama, nggak kuat menahan getaran tersebut selama 7 hari, Rubuh lagi. dia rubuh. Yang jadi mujizat di mana? Mujizatnya adalah bisa pas banget tiupan trompet sangkakala dengan natural frekuensi tembok. Itu susah. Itu langka banget. Itu mujizat. Itu pure mujizat. Jadi pengetahuan yang terlalu advance ini di masa itu udah divine sih. Yes, betul. Dan ketika sekarang kita udah advance sekarang secara pemahaman pengetahuan teknologinya, ketika kembali ke masa lalu ada kondisi itu dan kita sebenarnya bisa ngambil explanation secara ilmu pengetahuan, dan sebenarnya itu adalah pintu untuk mendekati ya Tuhan juga sih ujung-ujungnya. Iya. Nah sih gue mau nambahin satu lagi sih. Jadi sebenarnya selain itu juga sebenarnya ada salah satu kata-kata di kitab suci yang paling gue suka itu kan let there be the light ya. Oke. Ini firman Tuhan sebenarnya kan statusnya tuh. Tuhan berfirman jadilah cahaya, jadilah terang gitu. Jadilah ya cahaya atau terang itu atau ya cahaya sih basically. Dan ternyata statusnya itu kondisinya based on yang gue tahu sebelum cahaya itu ternyata air dulu kondisinya. Ya, karena apa? Nah, Kan Tuhan melayang-layang. nah di atas air kan. Iya. Tuhan melayang-layang di atas air. Roh Allah melayang-layang di atas air. Iya, Roh Allah melayang-layang. Nah, lalu sebenarnya kondisinya gimana sih? Ada ternyata penemuan yang sebenarnya di case close atau nggak lagi dikembangkan gitu ya secara saintis secara global. Yaitu adalah sonoluminescence. Sonoluminescence. Ya, ini adalah kondisi di mana air diberikan frekuensi dia menghasilkan cahaya. Based on teori,
Dia itu menghasilkan heat yang bahkan lebih tinggi katanya dari matahari. Tapi Yes. itu masih teori. Sepersekian detik itu terjadi, cuman ya sekali lagi, kalau secara reaksinya itu masih teori. Jadi kita nggak ada yang tahu. Bahkan ada juga berkatakan resonansi antara frekuensi dan frekuensi itu tuh menghasilkan dua itu cahaya dan juga plasma atau listrik. Yang sonoluminescence itu ya kalau secara general sih memang yang diketahui itu kayak ledakan dari bubble-bubble yang dikarenakan karena gelombang suara itu. Kayak gitu. Jadi itu secara teori dasarnya adalah dari dari bubble yang ada himpitan frekuensi sebenarnya Dan itu terjadi emang dalam air. dalam air. Khusus dalam air. Jadi Ada cahaya gitu ya. itu dia. Nah ini sebenarnya ada kesesuaian gitu loh. Gila. Jadi air Ini berarti tambah berlaku frekuensi bisa menghasilkan cahaya. seperti yang di penjelasan kitab suci itu ya. Itu yang sangat aneh. Itu yang Wow. mengembalikan banyak ateis kembali ke jalan yang bisa dibilang logika mistika dan sebagainya. Sebenarnya belum sampai aja sih menurut gua. Berdasarkan banyak banget penelitian yang kita lakukan sebenarnya, ini sains itu basically belum sampai. Bukan salah ya. Kapasitas ya. Jadi gitu yang harus gue bilang. Mungkin Otak kita asumsi dasarnya sih mungkin yang keliru. Seakan-akan gara-gara ex nihilo berarti nggak ada pencipta. Malah kebalik. Padahal ya kan creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo yang tercipta berdasarkan ketiadaan gitu. Nah itu juga yang kenapa apa yang kita buat ini alatnya. Tunjukin deh coba. Kita tunjukin aja dulu ke atas sedikit. Nah, dari kemarin itu, dari beberapa minggu lalu, sibuk banget di Basecamp. Ada yang masang-masang alat. Dan alat ini nih mengeluarkan suara. Bukan, maksudnya mereka menggunakan suara lah gitu. Iya. Dan akhirnya terjadilah getaran-getaran. Inilah getaran yang maksud. Nah, nanti mungkin kita langsung. Frekuensi, jadi Ya. apa sih Gak? Maksudnya ini apa sih? Ini namanya Cloudney Plate. Yes. Cloudney Plate. Jadi ini tuh adalah sebuah metode yang ditemukan udah cukup lama sebenarnya. Jadi plate ini menghasilkan resonansi dari bawah dari speakernya. Ya, itu Oke. kan ini kan speaker. Ya. Oke, dia dipasangin suara. Terus dia bergetar dong. Betul. Getaran itu tuh Menggetarkan ini. getaran ini. Ini tuh punya natural frekuensi sendiri. Balik ke konsep awal. Balik ke konsep Semua getaran. meter ada natural frekuensinya dan bisa lebih dari satu. Betul. Ya. Nah, kebayangkan natural frekuensi itu ketika di-trigger akan terjadi yang namanya fenomena resonans. Betul. Kita kan punya input ya. Di ini kita bilang sebagai input energi atau input vibration-nya. Ketika kita ngasih input vibration yang sama dengan atau mendekati si natural frekuensinya si plat, kebayang nggak yang terjadi apa? Dia bakal bergetar lebih besar daripada frekuensi si inputnya. Betul. Dia kayak ke amplify karena dia melewati natural frekuensinya. Dan itu punya pattern. Jadi dalam vibration itu kita kenal yang namanya ada notes dan anti notes. Jadi contoh misalkan plat ini ya. Ketika dia beresonansi sebenarnya ada titik notes atau anti notes. Jadi notes itu adalah titik yang dia getarannya sangat kecil. Dan ada juga anti notes, titik yang getarannya itu sangat tinggi. Betul. Nah, nanti dia akan membuat pattern tuh. Kita pakai media yang bisa dibilang cukup ringan dan bisa membentuk foam. Di sini kita pakai pasir. Jadi kebayangkan Ci ya, ketika dia bergetar, ada titik yang bergetar tinggi, ada yang titik bergetar sangat kecil. Dia akan melempar pasir ke titik yang getarannya paling kecil. Nah, di situ akan terbentuk yang namanya pattern atau foam. Nah, Efek Oh, dari jadi resonansi. Terus kalian udah nyoba udah. pakai pasir? Udah. Dan Dan itu emang berhasil. membuktikan sesuatu nih. Iya, jadi sebenarnya kembali ke yang awal, frekuensi itu adalah sesuatu yang menciptakan forming dari bentuk sebenarnya. Yes. Ini ternyata memang harus kita validasi, ya memang tadi ya firman Tuhan yang menciptakan sebenarnya. Suara Tuhan. Firman. Ya maksudnya ya Tuhan. Gue gak bisa bilang suara ya, ini ya firman aja lah. Kayak gue gak mau mengikwalkan sama pemahaman fisika masalahnya. Cuman kalau kita secara ilmu pengetahuan, ya iya sih. Kan dari sudut pandang orang awam ya. Iya. Maksudnya firman itu kan Tuhan berfirman, berarti Tuhan mengeluarkan
Menurut gue ya, mengucapkan sesuatu kan dari menurut gue kalau menurut gelombang gue. suaranya kan gitu. Kalau mau adil, sebenarnya menurut gue semua frekuensi punya Tuhan, udah gitu aja. Oh ya, itu udah pasti. Itu udah gitu aja. Gue nggak bisa nggak mau itu. Ya, soalnya. Kayak gitu. Oke. Nah nanti mungkin kita langsung cek ya. Tapi sebenarnya tujuan lu bikin ini buat apa? Sebenarnya gini, Awalnya. ya tadi itu tentang Membuktikan apa? pembuktian itu satu, nanti bakal ada pembuktian dua. Jadi nanti adalah mungkin setelah ini ya, kita nggak tahu kapan, tapi memang ada rencana antara kita berdua ini untuk ngebuatin ada satu alat lagi. Jadi ini kayak seakan-akan step awal lah. Di step awal. Step awal untuk penelitian dari frekuensi dan vibration. Sebenarnya gini, ini kan kita pakai materinya adalah pasir. Yang kedua adalah air sebenarnya. Yang ketiga cahaya. Mungkin bisa ya, tapi nggak tahu lah ya, nggak janji ya. Ini masih teori, masih planning, masih perancangan, masih ya, masih mimpi lah. Yang penting step awalnya udah ada di depan mata nih. Gitu. Dan ini juga kan awalnya banget memang tetap datang dari intuisinya Bang Adam ya, yang mengatakan oke, bikin alat ini gitu, alat yang untuk frekuensi ini gitu. Dan kita jalan dan ini kelihatan alatnya sekarang. Nah mungkin gini sih Ci, sebenarnya banyak pengaplikasian terkait frekuensi ini, frekuensi, vibrasi dan juga energi ini banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Jujur ini banyak banget. Bahkan kalau gua kembali ke sejarah terlalu banyak. Jadi kita akan ngebuat salah satu contoh aja yang mungkin bisa ngebuat teman-teman juga mulai ikut bergerak untuk ya kita sama-sama meneliti. Mungkin di luar sana bisa ada penelitian sendiri. Jadi ada peneliti-peneliti mandiri di luar sana di luar ya. Kayak gitu mungkin yang mungkin bisa kita kita jabarkan di konten ini, karena ingat sekali lagi ya tadi si frekuensi tadi ya sebenarnya ada persimbolannya di dalam kitab-kitab kuno atau kitab-kitab suci. Ya, masih ada benang merah pokoknya. Masih ada benang merah. Jadi kita tinggal mencari tahu aja. Gitu sih. Oke, kita langsung tes. Yaudah. Iya, jadi sebenarnya tadi kita habis setup ya, makanya agak kekat sebentar. Jadi cara kerja alat ini, kalau teman-teman bisa lihat di situ ada amplifier. Jadi amplifier itu ada Bluetooth juga. Jadi secara koneksi sebenarnya kita bisa langsung koneksiin ke si device kita. Di sini kita pakai laptop ya, dan di sini kita punya aplikasi buat generate suara tergantung frekuensi apa yang kita input. Oke, jadi kita langsung gas aja ya, kayaknya. Tadi ini udah terkoneksi ya ke Bluetooth ya, anyways. Oke, yuk. Oke, di sini kita coba taburin pasir ya, dengan random pattern kita isi semuanya, semua surface-nya kita isi. Nah, sekedar info ya teman-teman. Jadi balik ke teori awal, setiap meter itu punya yang namanya natural frequency. Begitupun juga si platnya ini. Nah, kita udah list sih frekuensi-frekuensi mana aja yang berperan sebagai natural frekuensi si plat ini. Jadi kita langsung nanti input frekuensi speaker ini sesuai dengan natural frekuensi si platnya. Total sih kemarin kita tes ada 10 ya. Jadi 10 ini range frekuensi dari 0 sampai sekitar 10.000 lah. Kan masih ada lagi frekuensi-frekuensi tinggi lainnya. Nah itu kita keterbatasan device masih. Betul. Jadi so far ada 10 natural frekuensi. Kita lihat gimana nanti patternnya di tiap-tiap natural frekuensi. Oke, kita start dari frekuensi tertinggi dulu ya. Sekarang kita trial di 1693 Hz. Ini adalah salah satu natural frekuensinya si plat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ada pattern di sini. Nah, bisa lihat sih ya di sini kebentuk pattern. Iya. Ini di 1693. Nah, terus kita kenal juga tadi yang namanya note dan anti note. Iya. Kenapa dia kebentuk pattern? Jadi ada dua titik nih. Si note adalah titik-titik yang dimana dia nggak ada getaran vibrasinya. Otomatis dia ngebentuk ngumpul di. Otomatis dia diam. Iya, diam. Diam nih. Diam. Yang pasirnya masih ada nih. Yes, betul. Oke, Nah, terus ada lagi yang namanya anti note. Anti note itu adalah titik di mana si plat ini bergetar paling besar. Jadi otomatis dia ngelempar si pasirnya untuk menjauhi dari titik tersebut ke titik si note-nya. Makanya karena itu ada pasir yang hilang gitu. Betul. Kosong. Iya, sekarang kita pindah ke frekuensi selanjutnya ya. Ci, kita pindah ke frekuensi 1363. 1363. Kita coba ya. Nah, ini dia. Oh iya beda. Nah, ini di pattern di 1363. Jadi ini juga. Kalau oke. Biarin dia dulu. Ya, gue matiin ya. Oke.
Oke, Ci. Nah, ini pattern di 1363. Bisa kita lihat ya, ini keduanya sama-sama natural frekuensi si plat. Cuma dia punya titik note dan anti-note yang berbeda. Makanya dia terbentuk pattern yang berbeda juga. Menarik ya teman-teman ya? Ya, emang sains itu menarik sih. Kita coba lanjut ya, Ci ya. Ya, bagi yang senang. Betul, Kita berdua sih sebenarnya. betul. Nah, tapi aku juga senang bisa mengetahui hal seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke frekuensi 1023. Nah, ini bisa kita lihat. Udah, matiin pause. Keren nih Makasih ya. patternnya. Bagus banget ya. Agak pengang ya, memang agak kencang sih speakernya ini. Nah, kita lihat di sini ada pattern baru lagi nih. Ini di frekuensi 1023. 1023. Ini natural frekuensinya si plat juga. Banyak ya? Banyak. Satu plat doang. Oke, kita coba lanjut ke pattern selanjutnya di frekuensi 928. 98. Berarti suatu saat kita bisa nyoba mencari frekuensi tembok. Hah? Tembok yang mau kita runtuhkan. Hey. Kenapa? Tembok apa yang mau kita robohkan tuh? Ya, tembok tetangga mungkin. Tapi Ci, ngomongin tembok ya. Iya. Gue punya cerita menarik nih. Diterusin baiklah. Apa tuh? Ada kasus masalah tembok rubuh gara-gara resonans. Itu jembatan. Oh, ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, mungkin bisa search juga di Google, namanya itu Tacoma Narrow Bridge. Itu di Washington. Itu tahun Itu 19... karena resonan. Yes, betul. Dia itu dibangun di 1940, Ci. Jadi ada jembatan yang sangat panjang di Washington, US. Dia rubuh cuma gara-gara angin. Angin yang kecil. Oke. Nah, setelah ditelusuri, ternyata frekuensi si angin itu sama dengan natural frekuensinya si Tembok. tembok, itu 0,2 Hz. Padahal kecepatan anginnya kalau nggak salah itu cuma di sekitar 20-30 knot. Di mana itu masih standar banget untuk sebuah jembatan. Angin sepoi-sepoi. Yes, angin sepoi-sepoi. Bisa rubuh. Jadi menarik memang resonansi itu sih. Oke, iya. Oke, kita lanjut ya. Seru. Seru. Sekarang kita ke natural frekuensi selanjutnya ya. Teman-teman, ini ada di angka 466 Hz. Ini pasirnya udah diisi lagi ya. Kita coba lihat dia bakal bentuk pattern seperti apa. Nah, jadi ini pattern selanjutnya Ci ya. Konsepnya sama, ini natural frekuensi dia juga. Terus kemudian kita pindah lagi ke 295. 295 Hz. Nah, kayak Shuriken Naruto ya. Nah. Ya juga. Mirip sama gigi dan sel ini sebenarnya. Iya sih. Berapa tadi ini? 295. 295. Iya, ini frekuensi 295. Mirip, Eh, agak mirip kayak Shuriken lumayan. sih. Oh, nggak apa-apa. Iya. Kita play lagi aja. Nah, Oke, nah ini patternnya ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita lanjut ke frekuensi 155. Nih tinggal sedikit lagi. iya. Oke. Ini agak kita kecilin aja ya. Oke, kita tabur lagi. Nah ini dia patternnya. Oke, ini untuk pattern 155. Kenapa dia getarnya lebih gede? Jadi mungkin ini natural frekuensinya, impact-nya itu lebih besar daripada natural frekuensi sebelumnya. Jadi natural frekuensi itu punya yang namanya amplitude masing-masing, Ci. Makanya efeknya itu berbeda-beda getarannya. Seperti itu. Nah, anyway, sebenarnya gue ada ingin bertanya sih kalau lu. Sebenarnya shape-nya ini dipengaruhi sama bentuknya si ini nggak sih? Kalau secara shape, itu sebenarnya sangat pengaruh ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya dia ini geometri ya. Nah,
kalau kita ngomongin konsep natural frekuensi, itu dipengaruhi dua hal. Hal pertama, itu ada yang namanya massa. Massa si platnya, berarti kalau di kasus ini ya. Terus kemudian, hal yang kedua, parameter kedua adalah namanya stiffness atau kekakuan. Nah, kalau kita ngomong kekakuan, Ci, Oke. kalau kita buat plat ini nggak simetris, contoh misalkan panjang ke sini 30, panjang ke sini 20. Kira-kira kekakuannya sama nggak tiap-tiap titik? Beda kok dong. Harusnya beda. Akan membentuk shape yang berbeda juga. Nah, makanya parameter stiffness atau kekakuan ini sangat penting. Makanya yang jadi poin utama untuk membuat Chladni plate ini, titik tengah si platnya dan tingkat kelurusan si platnya, karena itu sangat mempengaruhi Presisi ini. precision, yes, betul. Oh, jadi kalau misalkan si plate ini bentuknya tidak Kotak, anggaplah ya bulat nggak gitu. simetris lah gitu ya. Mm-mm. Itu patternnya ini masih bisa sama atau berbeda atau Beda pasti tidak sih. atau patternnya juga ikutan berantakan? Sebenarnya gini sih, gue temenin ya. Ini kan plat ini adalah plat aluminium. Ya. Plat baja beda lagi. Iya. Bentuknya aja, kalau misalnya anggaplah ini tanpa sudut, anggaplah ini bentuknya lingkaran, beda lagi. Karena nilai stiffness yang berbeda dan material beda, itu massa jenisnya berbeda, otomatis parameter massanya juga beda. Gitu. Tapi patternnya ini berarti mengikuti yang tadi itu. Nah, yes, betul. Ada syarat-syaratnya ya. Iya, dan Untuk jadi pattern ini. sesuai dengan natural frekuensi si material tersebut. Betul. Iya, sesuai natural frekuensi. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ya. Ke frekuensi 77. Nah, ini baru siapa yang benar? Nah, iya, sorry. Ini frekuensi di 64. Ini udah masuk ke low frekuensi ya. Kita bisa lihat dia bentuk Bentuknya lebih sederhana ya. lebih sederhana. Jadi kalau bisa diperhatiin sebenarnya ini kalau dari samping ya, ini kan dari atas ya teman-teman. Sebenarnya kalau dari samping ini kelihatan jelas. Jadi ketika lihat dari samping itu, yang kosong ini tuh penuh dengan pantulan, Iya, lebih tinggi lebih tinggi pantulannya. pantulan pasirnya. Sedangkan yang berisi pasir ini benar-benar sangat stabil, Tidak bergetar. tidak bergetar. Jadi Iya. akhirnya pasir-pasir ini bergerak mengikuti di mana tidak adanya pantulan dari si plat. Sebenarnya seperti itu sederhananya. Ini adalah kondisinya. Nyari tempat aman nggak ya? Ya, dia mencari tempat stabil. Iya. Gitu. Ini mau ditaruh di tengah pun dia akan kembali ke yang Iya, dia akan tetap memisah lagi, terpisah. Yes. berkumpul dengan kaumnya. Betul. Berkumpul dengan tempatnya sih, Ji. Tolonglah ya, ini kaum pasir tuh apa? Oke, kita coba aja langsung pindah ke 55 ya. Ini frekuensi terakhir. Nah, Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gedein aja. itu di Siga. Oke. Nah, ini pattern dari frekuensi terakhir ya. Ini frekuensi natural frekuensi terakhir dia di frekuensi 55. Dari sini sebenarnya bisa kita simpulin ya. Semakin rendah frekuensi dia itu patternnya sebenarnya semakin simple. Semakin simpel, Iya, semakin simpel. semakin banyak yang kosong. Iya, yes, betul. Dan ketika dia semakin tinggi frekuensinya itu semakin kompleks. Kompleks. Ini sebenarnya ada teorinya sih, Ci. Kenapa? Dan lebih cakep juga sih Iya, yes, betul. tadi yang tinggi. Kenapa kira-kira ketika di high frekuensi itu lebih patternnya lebih kompleks? Iya. Nah, Jadi tadi kita paham konsep ini ya. Dia dipengaruhi sama massa dan kekakuan. Nah, kalau kita ngomong plat, dia juga kan sebenarnya ada struktur ikatan antar plat tersebut, yang dimana massa dan stiffness-nya juga massanya lebih kecil, stiffness-nya lebih besar. Nah, ketika kita masuk ke high frekuensi, itu dia sebenarnya menyerang natural frekuensi bukan lagi si keseluruhan si plat ini. Makin tinggi, tapi ke level terkecilnya. Kalau mungkin teman-teman bisa bilang sebenarnya kayak atom ya, atau si elektronnya. Nah, ada titik-titik elektron yang terserang natural frekuensi semakin kita input high frekuensi. Seperti itu. Jadi makanya dia patternnya itu lebih kompleks. Nah ya, itu kayak gitu lah ya penjelasan secara ilmiahnya. Itu frekuensi terakhir dari natural frekuensinya gimana, teman-teman? Nah, kalau frekuensinya rendah itu berarti vibrasinya besar.
Enggak. atau tinggi? Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Gua ambil contoh gini deh. Kita asumsiin frekuensi dalam bentuk suara. Ini suara gua ya. Suara gua dalam mode frekuensi rendah itu seperti ini. Halo. Nah, tapi gue bisa juga buat itu frekuensi rendah tapi dengan suara yang energi yang besar. Halo. Halo. Nah, itu di frekuensi yang sama tapi berbeda amplitudo atau berbeda energi. Betul. Nah, begitu juga frekuensi tinggi. Misalkan gue bilang, halo. Nah, itu frekuensi tinggi. Dan energi yang lebih tingginya, gue menaikkan suara gue. Halo. Seperti itu. Jadi, besaran vibrasi atau besaran energinya, itu adalah seberapa besar energinya. Sedangkan frekuensi itu adalah seberapa rapat atau seberapa renggang. Atau kalau dari asumsi suara ya frekuensi rendah ketika gua ngomong ngebas. Pokoknya kalau dari frekuensi kita bisa mendengar itu. Yes, Kayak betul. oke ini frekuensinya rendah atau tinggi. Yes. Tapi kalau vibrasi itu lebih ke besaran energinya. Kayak oh ini besar atau kecil. Lebih tepatnya kita ngomong amplitudo. Atau kalau si Nikola Tesla bilang si energinya. Iya sih Nah, energinya. energinya itu besaran suara kita. Tuh. Si frekuensi adalah nada di mana suara kita bersuara. Bersuara, ya. Seperti itu sih Oh, gambaran. mungkin bisa dibilang juga gini, ketika ada frekuensi, vibrasi itu kan tercipta. Yes. Ya. Jadi berbarengan nih. Barengan. Tapi nggak bisa disamakan frekuensi apa menghasilkan apa, nggak bisa karena masing-masing benda punya frekuensi masing-masing. Nah, sehingga vibrasi itu benda bergetar itu punya kondisi masing-masing juga. Yes. Tergantung energinya, besaran Betul, energinya. ketepatannya Vibrasi tadi. itu. Atau yang tadi bahasanya natural frekuensi sebenarnya, Iya. kayak gitu. Nah, terus di vibrasi juga sebenarnya ada istilah coherence. Oke. Coherence. Kalau secara gamblang kan coherence itu kalau kita definisikan keterkaitan. 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 Iya, keterkaitan. Jadi sebenarnya ada statement juga nih, Ci, dari si Leonardo da Vinci. Kita tahu lah ya, pelukis si Mona Lisa. Dia pernah ngomong gini, learn how to see. Everything is connected to everything else. Semuanya itu terkoneksi dengan hal lainnya. Pokoknya semua saling terkoneksi. Itu yang kita namakan dengan coherence. Nah, terus pernah ada penelitian, Ci. 2 orang didudukin di satu tempat, jaraknya itu sekitar 2 meter. Nah, mereka disuruh untuk berpikir tentang kasih dan tentang kebaikan. 2 orang itu di satu tempat yang sama dan dipasangkan sensor gelombang otak. Dia kan bentuk sinusoidal ya. Nah, patternnya seperti ini. Jadi ada koherensi. Dia bergelombang di frekuensi yang sama dan berbarengan antara 2 orang itu. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa kita kesimpulin bahwa semuanya itu sebenarnya terkoneksi Iya. lewat Frekuensi. gelombang atau vibrasi dan frekuensi. Menarik sih. Jadi kita semua ini terkoneksi, guys. Tuh. Lah, kenapa doa works sebenarnya. Itu dia kenapa ya berdoa itu kan apalagi dari hati itu kan Yes, Ya. betul. ada gelombang yang keluar dan itu terkoneksi. Iya, dan Bang Adam juga kan selalu ngingetin ketika berdoa, itu kita bersihin hati dulu. Tujuannya apa? Supaya isi hati kita atau vibrasi hati kita itu beresonansi dengan energi Ketuhanan. ketuhanan. Karena kita nggak bisa sebenarnya berdoa dengan hati kotor. Itu. Karena kita ya konsep resonansi nggak bakal ketemu. Nggak bersinergi dengan Yes, betul. energi ketuhanan Energi itu, Tuhan. malah energi yang lain. Iya, betul sekali. Jadi Keren. frekuensi itu hanya akan ketemu dengan frekuensinya sebenarnya. Iya. Jadi Kayak frekuensi tadi ya? A hanya akan ketemu dengan frekuensi kayak tadi. Atau Ada- dalam psikologi Berkumpul sendiri. dalam psikologi mungkin Civenis sering dengar ya, kita itu dipertemukan dengan orang-orang yang setara dengan kita. Itu kalau kita telah lebih dalam, kita bakal menarik orang-orang yang frekuensinya atau energinya sama dengan energi kita atau frekuensi. Betul. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu sih. Kita bisa ngerasain sendiri sih nyaman nggak nyamannya Yes, di suatu tempat atau dengan orang-orang tertentu yes. gitu kan, atau dengan komunitas tertentu kita lagi berkumpul. Itu ada yang kita bisa into banget di situ, ada yang kita ngerasa kayaknya gua nggak nyaman di sini Nggak gitu. match. Nah itu kan Nah, ya. berhubungan dengan frekuensi Konsep ini. frekuensi. Dan frekuensi. Ya. Jadi kompatibel sebenarnya. Tentang kompatibel sebenarnya. Kayak gitu. Tadi berarti bener kan gue bilang kaumnya.
Tadi kaumnya berkumpul dengan kaumnya. Maksudnya kaum pasir tuh yang mana gitu. Gue jadi bingung kaum pasir. Baiklah. Umpama semua pasirnya adalah manusia. Iya kan? Terus ini kita masih ada penjelasan lagi, demo lagi atau udah? Atau Mungkin gini aja sih, kita akhir aja untuk yang saat ini. Kita akan doakan aja teman-teman, kita akan mampu membuat lagi alat-alat berikutnya. Alat yang mungkin bisa makin membuat kita menyadari kalau sebenarnya ya kita nggak bisa lari dari kuasa Tuhan, Yes, dari firman. betul. Nggak bisa. itu udah pasti. Benar-benar nggak bisa. By the way, tadi kan ngetes frekuensi di plat ini ya, Ya. natural frekuensi dari ini. Bisa nggak kita mendapatkan frekuensi yang kalau kata orang tuh, wah frekuensinya Tuhan lah, frekuensi ilahi. Kadang-kadang kalau di YouTube tuh kita cek-cek ada yang ngasih gitu kan. Ya. Tapi bener nggak gitu kan? Ya coba aja pakai frekuensi Tuhan datang nggak? By the way, Ah, gue pernah nonton di mana gitu yang mereka ngetes frekuensi juga, terus yang itu loh apa kalau misalkan pakai lagu-lagu yang ketuhanan itu patternnya bagus gitu. Oh, Itu bener nggak sih? itu tuh yang Kayak lagu-lagu Masiro Emoto itu tuh logika Masiro Emoto, bukan pasir, Bukan air pasir, itu. air. oh ya air, oh itu di air. Air, kalau air dia tuh bener-bener menangkap secara instan, Ci. Jadi langsung Betul. tanpa perantara. Karena sebaik-baiknya perantara adalah air sebenarnya. Oh jadi kalau kita ngetes frekuensi di air Bukan, gimana ya, Les? atau apa itu natural frekuensinya air atau gimana? No, bukan. Lebih jelasnya kayak gini. Air dapat menangkap frekuensi secara instan. Oke. Jadi dia mungkin beda dengan stiffness. Kan tadi kita udah membahas stiffness ya. Tingkat kepadatan beda. Air, karena sifatnya yang liquid itu atau cairan itu, dan gimana bisa dibilang dia lebih mampu menunjukkan pattern-pattern dibanding benda ini. Lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan pasir nih kita ganti dengan air misalnya, itu lebih cepet gitu. Bukan pasir ya, pelatnya kita ganti, medianya yang Oke. kita ganti. Makanya kalau Cici lihat pernah ada lihat healing bowl, Ya, itu sebenarnya menunjukin pattern loh. iya. Ada patternnya kalau Itu dia. Getar apa tadi frekuensi yang dihasilin itu ngebentuk sebenarnya. Yes. Makanya ada pattern-pattern yang mungkin gue bisa tunjukin aja di sini nih, ada gambar-gambar pattern yang bisa dicek di langit. Hah? Iya. Ada pattern ini sebenarnya di langit. Kayak gitu mungkin. Jadi langit itu air. Bukan, jangan ke situ sih. Bahaya. Mungkin bisa teman-teman cek pakai teleskop, soalnya ada pattern yang tadi kita tunjukin kok. Udah gitu aja. Pakai teleskop. Pakai teleskop. Malam apa siang? Malam dong, gitu. Malam ya. Malam. Iya, kalau siang silau dong, Ci. Nah, Nggak bisa lihat patternnya ya. iya, nggak kelihatan. Oke. Ini boleh dihentikan nggak getarannya? Nggak apa-apa. Oke, udah stop. Jadi udah tenang. Oke, Warriors. Itu dia tadi demo dari divisi apa sih kalian? Divisi sekarang, oh ya, ini adalah pecahan dari divisi alkemis. Jadi Divisi fisika aja. Ih, Jadi kita udah pecah sebenarnya. Ada kedokteran, ada kimia biologi, ada fisika. Kayak gitu. Biar lebih terfokus aja sih sebenarnya. Betul. ya biar Betul. lebih terfokus, terarah jadinya ya Betul. kita mau Dan ngapain. sesuai spesialisnya masing-masing. Betul. Sesuai kapasitas masing-masing. Kayak Mas Septian ini kan tiba-tiba ada di sini. Nah, Berarti kita ada tugas yang berhubungan dengan fisika. betul. Waduh, Oke. beban Nah. moral nih. Emang gitu harus. Biarin aja. Dan mungkin kalau ditarik kesimpulan ya dari demo ini, walaupun baru step awal, tapi di sini kita menemukan suatu pola tentang frekuensi. Berarti itu bisa dicari frekuensi-frekuensi tertentu. Betul. Itu punya identifikasi. Signaturnya. Ya, punya signatur frekuensi. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa kita ke step yang lebih Amin. jauh ya. Ya, kita butuh bantuan teman-teman El Warrior juga sih supaya kita penelitian kita ini lancar dan berguna buat teman-teman El Warrior. Amin. Semoga kita juga ketemu orang yang lebih banyak lagi yang mengerti tentang
Betul. Hal Amin. ini Temenin saya dan mungkin Arga. biar makin rame di sini yang Iya. penelitian kayak gini-gini, ini penting banget menurut aku karena ini adalah ilmu pengetahuan gimana pun juga. Sampai kita paham, sampai orang-orang kayak gua yang awam ini bisa paham, itu kan berarti kalian sukses. Amin. Kayak gitu aja. Ya udah, kalau gitu mungkin itu dari kita. Ada tambahan lagi dari Septian atau Arga? Nggak ada. Nggak ada. Oke ya, keren banget sih tapi ini. Thank you. Ci. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan dukung terus channel Dewan 12 dengan kontribusi positif kalian. Ya. Dan juga jangan lupa berkontribusi untuk kebaikan juga di Yayasan Warrior Kanji Indonesia. Sekian dari kita pamit dulu. Dadah. Thank you. Bye-bye.